Keringat mengalir dari dahi. Seorang asisten berbaju hijau mengusapkan tisu untuk mengeringkan keringat dokter yang mengalir dari dahinya. Operasi ini tidak hanya memakan waktu, tapi juga tenaga para dokter ahli. Penyakit yang disebabkan oleh virus papilona menyerang sekujur tubuh pasien. Kondisi pasien benar-benar memprihatinkan dengan papilona yang tumbuh dengan mengeras. Tapi, itu bisa ditangani dengan baik. Seorang dokter keluar dari ruangan itu. Selesai juga tugas beratnya. "Bagaimana, Dok?" tanya seorang yang menunggu. "Alhamdulillah, semuanya lancar." "Syukurlah, Dokter Ilyas memang bisa diandalkan," ucap orang yang menunggu, matanya begitu berbinar. "Semua karena izin yang kuasa. Saya hanya perantaraan saja. Saya permisi." Tak lupa senyum ramahnya tersemat saat meninggalkan orang tadi. Dokter Ilyas masuk ke ruangan. Di atas meja tergeletak amplop coklat berlogokan Dinas Kesehatan. Dibukanya amplop itu, kemudian dengan cepat dibacanya. "Itu surat pengajuan penelitiannya ya, Dok." Asistennya membenahi beberapa berkas. "Ya, 2 hari lagi saya harus mempersiapkan diri." Dokter Ilyas yakin dengan keputusan itu. "Maaf, Dok, menurut kabar yang pernah saya dengar, Desa Sukaasih sedang dilanda pandemi penyakit aneh. Menurut laporan, sudah hampir 4 bulan ini warga di desa itu banyak yang meninggal. Dan kabarnya, sudah 1 tahun lebih pandemi itu muncul." "Pandemi apa?" "Katanya di sana banyak yang meninggal mendadak. Di setiap korban ada bekas luka menghitam di lehernya. Mayat mereka seperti tercekik. Dan Dok, kabarnya dokter yang bertugas di sana mengundurkan diri karena ini boleh percaya atau tidak sih, banyak hal-hal mistis setelah ada kematian warga, Dok." Bibir Ilyas mengembang. "Untuk itu, saya mengajukan diri meneliti penyakit yang menjangkiti Desa Sukaasih. Pihak Dinas Kesehatan menyambut baik penelitian saya. Ini kesempatan untuk mengembangkan ilmu saya di sana. Kalau hal mistis, ya percaya tak percaya sih. Saya hanya berniat menjalankan tanggung jawab saja." "Dokter memang sangat berdedikasi. Kami akan merasa sangat kehilangan dengan kepergian dokter. Dokter adalah salah satu yang terbaik di sini. Saya juga akan merindukan rumah sakit ini untuk beberapa waktu. Doakan saja semoga penelitian saya bisa cepat selesai dan melaporkan hasilnya ke pusat untuk penanganan lebih lanjut." "Ya, Dok, pasti saya doakan." Isi amplop coklat yang dikeluarkan kembali dimasukkan dalam amplop. Hari pemindahan tugas pun tiba. Desa Sukaasih. Suasana pegunungan dengan ditumbuhi banyak pohon-pohon dan hutan belantara yang masih perawan. Masyarakatnya bekerja di bidang perkebunan kelapa sawit dan pohon damar. Warga di sana jauh dari kemapanan. Listrik belum menyentuh daerah ini. Pasokan listrik berasal dari pembangkit sederhana hasil swadaya masyarakat. Jalan-jalan yang masih berbatu dan berlumpur ketika hujan. Akses menuju perkotaan juga cukup sulit. Tapi menurut data pemerintahan pusat, Desa Sukaasih memiliki potensi kekayaan yang harusnya bisa menjamin kesejahteraannya. Hanya sayang, tingkat pendidikan warganya yang sangat rendah. Potensi itu tak bisa dimanfaatkan dengan baik. Warga hidup serba kekurangan. "Selamat datang di desa kami, Pak Dokter," sambut Pak Ismat, pegawai Desa Sukaasih. Umurnya sekitar 50 tahun lebih. Tapi Pak Ismat masih memiliki stamina yang sangat bagus. Terlihat dari wajah yang segar dan cerah saat menyambut Ilyas. Kesantunan ditunjukkan sebagai penyambutan. Seseorang tersenyum ramah saat Ilyas dan Ismat memasuki ruangan kepala desa. Laki-laki dengan kumis tipis dan kulit putih bersih, sosok berkarisma tenang, ramah tamah dan sangat terlihat memimpin. Meskipun usianya hampir sama dengan Ilyas, sekitar 30-an. Ismat memperkenalkan Ilyas dengan sangat detail. "Iya Pak Is, selamat datang di desa kami. Pak Dokter, mudah-mudahan Pak Dokter betah di sini selama penelitian nanti." Keramahan Lurah Hamid tergambar dari penyambutannya. "Insya Allah, ini tanggung jawab yang sudah ditunjuk kepada saya. Pak Dokter, nanti akan saya tempatkan di pondok desa.
Tempatnya mungkin tidak besar dan tidak mewah, tapi saya harap Pak Dokter bisa betah selama penelitian. Insya Allah, Pak. Pak Dokter mau ditempatkan di sana. Pak, tempat itu kan... Keraguan dan heran menyertai Ismat. Memang mau di mana lagi, Pak? Hanya di sana saja, tempat kosong dan cukup layak. Desa kita ini desa miskin. Kalau Pak Dokter dititipkan di rumah warga, mereka juga sangat prihatin dengan keadaannya. Sedangkan kalau di tempat saya, kamu tahu sendiri kan, Lurah Hamid keburu memotong. Baik, Pak, akan saya antarkan Pak Dokter ke sana. Ismat menyembunyikan keraguannya. Ilyas menangkap keraguan itu, tapi ia tak mau terlalu memikirkannya. Lurah Hamid mempersilahkan Ilyas mengikuti kadus ke desa itu. Sedikit basa-basi terlontar sebagai tanda penyambutan. Silakan Pak Dokter, barang-barang Pak Dokter biar Atang yang bawakan, ucap laki-laki tua itu. Atang dipanggilnya, pemuda berusia sekitar 20 tahun, datang dan mengambil barang-barang Ilyas, lalu memikulnya. Pemandangan desa sangat asri. Sepanjang mata memandang, tanah sekitar desa menghijau dengan hamparan yang sawah, irigasi dan juga perkebunan hutan. Rumah-rumah sepanjang desa tak begitu rapat. Dari rumah ke rumah terpisah cukup jauh. Jauh ya, Pak? Tanya Ilyas. Sebentar lagi, Pak Dokter. Di sana dekat musola kok, tunjuk Ismat. Itu musola, Pak. Ilyas terperanjat dengan bangunan yang ditunjuk. Musola desa. Lebih tepat disebut bekas gudang. Keadaannya benar-benar tak menggambarkan bila bangunan yang ditunjuk adalah sarana ibadah. Tidak terawat, alang-alang malah meninggi di halaman luar, dan ada pula yang sampai tumbuh di dalam. Debu dan sarang laba-laba mendominasi keadaan rumah ibadah itu. Tak cukup di situ, kesan angker juga melekat kuat pada keadaan mushola. Hawa dingin dan menggigil saat lewat, terasa sangat kuat. Apalagi ketika melihat keranda mayat yang tergeletak begitu saja di dekat MCK, dan tempat wudhunya benar-benar terbengkalai. Iya, Pak Dokter dan pondokan desa ada di depan sana, tunjuk Ismat lagi. Sebuah rumah semi permanen dan bilik bambu hitam berarsitek panggung di area utama rumah. Cukup asri dan bersih, rumah itu khas dengan arsitektur rumah-rumah penduduk sekitarnya, tapi lebih terkesan megah. Jarak antara pondokan desa dengan musola hanya sekitar kurang dari 3 meteran saja. Kontras sekali, di sekitarnya hanya berdiri 5 rumah dengan arsitektur hampir mirip. Jadi selama saya di desa ini, saya tinggal di tempat ini ya, Pak? Ilyas memutar matanya ke segala arah saat mereka sudah berada di dalam pondokan. Iya, Pak Dokter, kata Lurah Hamid. Pondokan ini dikhususkan untuk tamu-tamu dari luar desa. Desa ini terhitung desa miskin, jadi warga malu kalau ada tamu penting seperti Pak Dokter kalau menginap di rumah warga. Sedangkan rumah Pak Lurah, Ismat ragu dengan ucapannya, ia tak berani melanjutkannya. Di rumah Pak Lurah ada orang gila, Pak Dokter. Atang ikut berkomentar tanpa diminta. Hus, tidak usah diceritakan. Pak Lurah sering bilang agar kita warganya menghormati keadaan Pak Lurah. Atang terdiam dan menunduk, sedangkan Ilyas belum paham apapun dengan yang terjadi di desa ini. Saya senang kok tinggal di sini, asri dan jauh dari kebisingan. Syukurlah bila Pak Dokter mau tinggal di sini. Nanti Atang dan Mak Ijah yang akan membantu Pak Dokter menyiapkan kebutuhan Pak Dokter. Ismat kerap membubuhkan senyumannya setiap melemparkan pembicaraan. Kesantunan khas penghuni pedesaan masih melekat di warga desa Sukaasih. Tang, nanti kamu bantu Pak Dokter benah-benah sebelum pulang, perintah Ismat. Atang manggut-manggut menjawab seperti burung kakak tua. Terima kasih Pak Ismat atas bantuannya. Saya jadi banyak merepotkan warga desa ini. Ah, tidak Pak Dokter. Sudah jadi kewajiban kami mengurusi semua kepentingan Pak Dokter. Ini perintah Pak Lurah langsung. Lagi pula Pak Dokter akan melakukan tugas penelitian untuk memberantas penyakit desa kami. Iya Pak, saya mohon juga bantuannya nanti selama saya meneliti penyakit yang menjangkiti desa ini. Pasti Pak Dokter, dengan senang hati kami akan membantu Pak Dokter. Saya permisi dulu Pak, masih banyak tugas di desa, katanya undur pamit. Ismat memundurkan badan dan tak berbicara apa-apa lagi. Atang bersama Ilyas membereskan barang-barang yang dibawa.
Satu persatu, koper dimasukkan ke dalam kamar yang cukup luas. "Namamu Atang kan?" tanya Ilyas. Atang mengangguk dan berhenti sebentar dari kegiatan benah-benahnya. "Saya heran dengan masyarakat di sini. Memangnya ada apa, Pak Dokter?" "Musola. Musola itu tidak terawat. Apa warga punya musola lain untuk salat?" Musola itu." Atang tak berani menyampaikan perihal musola desa. "Ya, musola itu. Kamu kenapa, Tang?" "Saya takut menceritakannya, Pak Dokter. Kata Pak Lurah, warga di sini terlarang menceritakan musola itu, takut kena kualat." "Kualat? Memangnya ada apa dengan musola di samping rumah ini?" Atang benar-benar mati kutu, tak berani menceritakan apapun mengenai musola itu. "Ada apa dengan musola desa ini?" "Tang," panggil suara perempuan dari luar. Atang keluar untuk menemui suara yang memanggilnya. Dokter Ilyas mulai mengamati keadaan kamar. Jendela kamar langsung menuju area belakang musola. Ada tempat MCK dan tempat wudhu. Di sana juga ada keranda mayat yang tergeletak di sampingnya. Bila diperhatikan agak lama, musola itu sudah seperti kamar mayat yang tak terawat, penuh dengan aroma keangkeran dan energi negatif. Ilyas tak begitu peduli, namun ia merasa heran dengan ketidakpedulian warga dengan musola desa ini. Padahal selama dalam perjalanan, desa ini tak terlihat memiliki rumah ibadah lain selain musola berantakan ini. Apa warga sudah tak ada yang peduli dengan kewajibannya sebagai hamba Tuhan? Itu hanya prasangka buruk saja. Siapa tahu memang ada masjid lain. Cukup lama ia menunggu Atang yang tak juga kembali. Lalu sang dokter keluar melihat Atang dan seorang perempuan tua. "Oh, ini Pak Dokter yang dari kota," sapa perempuan tua yang bersama Atang. "Ya Mak, ini Pak Dokter Ilyas baru sampai dari kota," ucap Atang. "Assalamualaikum Bu, selamat sore," sapa Ilyas. Ia jawab salam Ilyas dengan sangat ramah. "Saya Ijah, emaknya Atang. Pak Dokter, kalau butuh sesuatu jangan sungkan-sungkan. Saya disuruh Pak Lurah untuk membantu Pak Dokter selama Bapak di desa ini." Mak Ijah lalu kembali memalingkan wajah pada anaknya. "Ayo Tang, kita pulang. Mumpung belum maghrib. Mak takut sendirian, apalagi rumah kita dekat musola." Lagi-lagi musola itu. Bukankah musola tempat ibadah yang harusnya diisi jemaah, bukannya ditakuti layaknya kuburan atau rumah angker? Meskipun memang ada aroma keangkeran yang menyelimuti hawa keberadaannya. "Loh Mak, memang ada apa dengan musola itu?" tunjuk Ilyas. Mak Ijah dan Atang sekilas menoleh ke arah musola, lalu kembali melirik Ilyas. "Ceritanya, nanti saja Pak Dokter. Saya takut kalau cerita sekarang. Sudah mau maghrib. Saya sama Atang permisi dulu. Assalamualaikum." Dokter Ilyas membalas salam. Ia tidak bisa mencegah. Langit memang bermegahkan orange kemerahan di ufuk. Agak menghitam di beberapa wajahnya. Burung-burung juga sudah mulai berterbangan pulang ke sarang. Tidak salah bila Mak Ijah dan Atang ingin segera pamit pulang. Hawa musola jadi semakin menunjukkan kemistisannya. Seperti ada sesuatu yang membuat Ilyas menggigitkan pundak saat memandang ke arah musola. Ia merasakan seorang sedang mengawasi. Dia sadar, tapi tak tahu siapa. Dengan hawa masih misterius, Ilyas masuk ke dalam pondokan untuk beristirahat dan bersegera menunaikan salat maghrib. Maghrib tiba, saatnya menunaikan panggilan Tuhan. Tak ada suara azan. Desa benar-benar sepi dari aktivitas ibadah. Tapi ia tetap berprasangka baik saja. Barangkali warga menunaikan ibadah di rumah masing-masing, mengingat musola desa ini sudah tak layak untuk digunakan salat berjamaah. Air wudhu, kemana mencari air? Dokter itu lupa menanyakan letak kamar mandi untuk mendapatkan air wudhu. Terpaksa ia mencari letak kamar mandi. Desa ini butuh banyak perbaikan, listrik, sarana ibadah, dan juga sarana lainnya. Aku akan mengajukan beberapa proposal untuk perbaikan musola dulu. Mengkhawatirkan sekali kondisinya, gumamnya. Cahaya lampu pondokan tak terlalu terang. Lampu pijar 5 watt saja, cukup untuk mata sang dokter berjalan merayap sembari mencari kamar mandi. Ditemukan juga letaknya tepat berada di belakang rumah dekat dapur, juga dekat dengan MCK musola. Hanya tersekat dinding dan jarak 1 meter dari MCK.
Beruntung air tersedia dalam bak, jadi Ilyas tak harus keluar mencari air. Ia mulai mengguyurkan air ke bagian-bagian tubuh dengan sempurna. "Loh, bukannya musola tak terpakai?" desah Ilyas. Telinganya menangkap sekelimut suara yang berasal dari arah musola. Suara kucuran air dan orang bercakap-cakap. "Ah, mungkin orang yang kebetulan lewat saja," desisnya. Suara itu menghilang lagi. 3 rakaat sudah dilakukan. Dengan khusyuknya ditunaikan salat. Hawa dingin agak sepi yang dirasakannya berubah drastis saat ia selesai menunaikan salat maghrib. Hawa ruangan memanas. Hawa itu peringatan untuk tidak melaksanakan ibadah lebih lanjut. Kebiasaan Dr. Ilyas berzikir sehabis salat menambah hawa di dalam kamar memanas dengan cepat. Ia merasakan energi panas menyerang. Namun, itu tak menghentikannya dari bertasbih. Dengan keras suara barang dengan ukuran berat terguncang dan jatuh di tempat yang cukup tinggi. Sentakannya kaget dengan suara yang didengar. Dengan rasa penasaran yang memuncak, ia memastikan arah datangnya suara. Dari arah dapur, dipastikan arah suara yang didengar. Aneh, tak ada apapun. Padahal suara tadi sangat keras. Apa yang sebenarnya terjadi? Logika Ilyas berputar. Benda sangat keras dan berat jatuh dari ketinggian dan tepat berada di dapur. Tapi, tak ada apa-apa setelah diperiksa. Ah, mungkin hanya pendengarannya saja yang masih lelah dengan perjalanan tadi siang. Apalagi, jalan desa ini masih berbatu dan belum tersentuh aspal sebagai lapisan jalan. Kembali, tak dipedulikannya hal-hal yang mulai terasa aneh di sekelilingnya. Pikirannya masih tetap menganggap hal-hal aneh yang terjadi sebagai fenomena biasa. Tak harus berlebihan ditanggapi. Ia sudah cukup lelah dengan perjalanannya. Tidak perlu menambah kelelahan lagi dengan berpikiran macam-macam dari semua yang dialaminya. Koper yang masih tergeletak diambil, dibuka satu koper berisi Al-Quran kecil, dan halamannya pun dibuka. Lantunan ayat Al-Quran menggema, memenuhi suasana kamar. Suara benda jatuh kembali terdengar. Ilyas tak acuh saja menanggapi suara yang didengar itu. Namun, suara jatuh itu kemudian berubah menjadi suara langkah kaki. Bukan langkah kaki orang yang berjalan, melainkan suara langkah kaki orang yang meloncat-loncat. Lantunan ayatnya berhenti. Suara itu telah mengganggu konsentrasi. Arahnya dekat sekali, di samping kamar, dari arah musola. Tapi kemungkinan lebih dekat lagi. Kepenasarannya pun bangkit. Telinga diarahkan ke arah suara dari sebelah jendela yang terbuat dari kayu berdaun 2. Dengan desain bersela-sela dari potongan kayu yang tersusun, tirai yang menutupi daun jendela disingkapnya sedikit saja. Ia mengintip dari arah jendela. Di luar gelap, tak terlihat siapapun, sepi dan tenang. Pemandangan langsung menuju musola. Suara gaduh yang didengar diyakini dari arah musola. Benda berat yang jatuh. Lalu suara langkah orang melompat-lompat. Malam begini siapa? Pikir Ilyas tak bisa menemukan jawabannya. Jelas di musola itu tak ada siapapun. Hanya gelap dengan nuansa mistis yang kental. Sudahlah, tak ada apa-apa. Tak mau ambil pusing, ia kembali melanjutkan lantunan ayat Al-Quran yang dibacanya. Waktu semakin berjalan. Malam cepat sekali membuat keheningan semakin mengental. Berbaur dengan suara jangkrik dan nyanyian kata-kata sawah. Jarum jam menunjukkan angka 0158. Waktu yang sudah terbiasa untuk Ilyas terbangun dari lelap untuk menunaikan sholat malam. Udara desa Sukaasih sangat dingin. Sangat berbeda dengan udara kota yang harus menggunakan air conditioner untuk mendapatkan hawa yang sejuk. Itu semua tak menyurutkan niatnya untuk bangun dan bersujud di pagi buta. Air wudhu diambilnya dari kamar mandi dekat MCK. Gemercik air dan suara orang bercakap-cakap. Suara yang sama seperti yang didengarnya saat maghrib. Dan sekarang suara itu kembali hilang lagi. Namun kali ini suaranya terdengar 4 orang. Dan tak lama kemudian, suara benda keras bergoyang-goyang terdengar. Disusul dengan suara benda berat yang berjatuhan sebanyak 4 kali. Suara itu juga disertai kukuk burung hantu yang terdengar dari kejauhan. Samar-samar Ilyas dengan seksama mendengarkannya. "Kita jemput yang bernama Anto. Dia tumbal selanjutnya.
Kita harus cepat sebelum ayam berkokok dan subuh tiba. Suara yang terdengar agak berat. Iya, tapi semua sudah siap kan? Suara lain bertanya. Sudah, kain kafan, alat ukur, juga tali, sudah semuanya. Ki Ageng Mayitan pasti sudah tak sabar dengan tumbal baru. Ayo cepat sebelum ayam berkokok. Suara percakapan 4 orang lenyap seketika disertai suara angin kencang berembus. Bulu kuduk Dr. Ilyas pun berdiri. Hawanya memang terasa sedikit asing. Suara keempatnya benar-benar berbeda dari suara manusia, agak berat dan sangau. Mereka bersuara layaknya orang yang sakit tenggorokan dan lebih mirip orang yang sesak tercekik. Sang dokter tetap tenang. Ia sama sekali tak terpengaruh dengan keanehan-keanehan yang dirasakannya. Padahal, rasa takut sempat menghampiri. Ia sendiri tak menampik ada rasa takut yang datang saat embusan angin kencang melenyapkan suara-suara yang terdengar tadi. Mencoba berani, Dr. Ilyas tak mengizinkan psikologinya dipengaruhi oleh hal-hal yang di luar nalar. Dengan penyerahan diri dan keikhlasan, ia bersujud dan kemudian melantunkan ayat-ayat Al-Quran lagi. Kebiasaannya tak terlepas dari membaca Al-Quran di kala waktu senggangnya, seperti pagi buta ini. Lagi-lagi hawa berubah menjadi panas dan energi lain sedang mencoba menghentikan lantunan ayat sang dokter. Suara yang sama di kala maghrib kembali mengganggunya. Langkah orang berjalan meloncat disertai dengan bunyi benda yang bergoyang-goyang. Hawanya semakin menusuk gerah. Kali ini Ilyas terganggu dengan suara yang mengetuk-ngetuk jendela kamar. Ia menghentikan lantunan ayat yang dibacanya. Lalu dengan perlahan membuka tirai yang menutupi jendela kayu berselah. Matanya mengintip. Sentaknya sangat kaget, akan tetapi bernada lirih. Rasa takut mendera seketika. Keringat Ilyas membasahi dahi. Keranda yang tergeletak di samping musola dekat kamar mengambang. Keranda mayat yang kosong bergerak, bergoyang-goyang. Lalu ada 4 orang yang mengusung keranda. Sepertinya baru datang dari satu tempat. Di dalam keranda ada isinya. Ia tak bisa memastikan siapa yang berada dalam keranda itu. Tapi di dalamnya ada sosok putih yang terbaring dengan ikatan-ikatan khas orang mati. Lalu keranda diusung oleh 4 orang yang mulai terlihat. Keempatnya memakai pakaian yang sama. Pakaian khas orang mati dengan 5 ikatan dibalut kain yang lusuh, penuh dengan tanah. Keempatnya mengusung keranda mayat dengan cara meloncat-loncat. Pantas saja, dari tadi terdengar suara kaki orang yang meloncat dibarengi benda berat yang jatuh. Ilyas terbelalak, setengah tak percaya, tapi ia menyaksikan sendiri kenyataan yang ada. Tenggorokannya jadi kering dan keringat menetes dari dahi. Keempat pengusung itu menghilang bersama keranda yang dipikulnya. Masih enggan terbelalak, mata Ilyas menyipit, mulutnya menguap lebar menahan rasa kantuk bekas semalam. Ini hari pertama di desa. Pak dokter, Pak, suara ribut di luar memaksanya untuk membuka mata. Pak dokter, Pak, maaf, Pak, ada yang meninggal lagi karena penyakit aneh. Agak malas, tapi terpaksa Ilyas menuju luar dan membuka pintu. Atang, pagi-pagi sudah teriak tak karuan. Mulut dokter itu kembali menguap dengan entengnya. Ada apa, Teng? Pak, malam tadi Anto meninggal kena penyakit kutukan itu lagi. Dengan tergesa-gesa Atang menarik napas. Ada yang meninggal? Semalam? Pekik Ilyas. Keanehan tadi malam. Apa ada kaitannya dengan kematian warga bernama Anto? Nama itu sama dengan nama yang disebutkan 4 orang yang mengusung keranda mayat yang ada di musola itu. Iya Pak, Anto. Padahal kemarin ia baru saja minta diantar ke kota buat beli perabotan rumah tangga. Jelas Atang terengah-engah dengan gaya bicaranya. Anto punya penyakit akut, Tang. Terakhir bertemu saya masih sehat, Pak. Malah Anto menang taruhan kupluk 3 hari lalu. Ucapnya rada kikuk. Atang menyadari sesuatu yang salah dengan apa yang keluar dari mulutnya. Ia terdiam dan melirik ke sana sini. Ada apa, Tang? Tanya Ilyas ikut aneh dengan sikap Atang yang celingak-celinguk, memastikan bila ucapannya tidak terdengar siapapun. Tidak apa-apa kok. Ayo Pak, kita berangkat ke rumah Anto. Bapak kan mau meneliti penyakit kutukan di desa ini kan Pak? Ayo Pak, segera bergegas. Benar juga. Ilyas berada di desa ini untuk meneliti pandemi yang belum diketahui jenisnya. Menurut laporan sebelumnya,
penyakit aneh yang menyerang warga Sukasih memiliki tanda-tanda penyakit menular yang mematikan. Ini sebuah fenomena yang sangat berbahaya sekaligus bisa digunakan untuk kemajuan ilmu kedokteran di masa depan. Penyakit ini harus mendapatkan penanganan yang serius guna mendapatkan obat pencegahnya. Tunggu sebentar, Tang. Saya mau mempersiapkan peralatan dulu. Ilyas masuk ke dalam kamar, mengambil beberapa alat kedokteran yang diperlukan beserta alat tulis. Dimasukkannya semua peralatan yang dibutuhkan ke dalam tas jinjing hitam berbahan campuran kulit. Ayo, Tang. Sejenak, dokter itu memandangi musola lapuk yang memancarkan aura mistis. Atang memperhatikan dan ikut menengok ke arah musola. Tak tahu ada apa, Atang malah bergidik ketika memandang sejenak. Pak, kita berangkat sekarang, ucap Atang sambil bergidik ngeri. Iya, Tang, ujar Ilyas. Terpaksa Atang dan Ilyas harus melewati musola dan memutar jalan. Rumah Anto berada di arah barat musola desa. Mata sang dokter tak lepas dari tempat diletakkannya keranda mayat yang tergeletak. Apa yang sebenarnya terjadi semalam? Keranda ini masih utuh di tempatnya. Tapi semalam, keranda dan 4 orang pengusungnya dengan kain lusuh dan ikatan tubuh persis seperti bungkusan mayat membawa keranda ini dan lenyap dalam sekejap mata. Ia menyaksikan keempat mayat hidup yang masih memakai kain kafan lusuh mengusung keranda musola. Di luar logika, tapi saat ini penelitian jadi prioritas utama. Cepat, Pak, saya takut kalau harus lama-lama di musola, ujar Atang tak henti-hentinya bergidik. Oh iya, ayo, Tang. Sekilas di penglihatan Ilyas, orang yang sama semalam sedang berdiri di dekat keranda, agak sedikit masuk ke dalam musola yang dipenuhi sarang laba-laba dan debu. Ia melambaikan tangan, seakan hendak meminta Ilyas agar menolongnya. Wajah menyedihkan, pucat pasi, dengan lidah menjulur keluar dan leher menghitam. 4 ikatan membelit pada tubuh terbalut kain kafan. Sisi manusia Ilyas mengakui ketakutan yang ada dalam dirinya itu. Ngeri bercampur rasa penasaran dengan sosok yang disaksikannya di dalam. Ajakan Atang untuk tak berlama-lama berada di dekat musola membuyarkan rasa penasaran Ilyas. Sosok yang sekilas terlihat hilang begitu saja.